Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kesempatan kali ini kita akan menukil kisah yang sangat fenomenal di dalam Al-Quran, seperti yang Allah ceritakan dan berhubungan dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Al-Quran banyak membuat cerita-cerita, kisah-kisah dari setiap nabi, peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Maksudnya bahwa kita generasi setelahnya, yang hidup di zaman setelah para nabi dan rasul itu, mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Adalah Nabi Yunus alaihissalam, yang kita bisa petik hikmah dari peristiwa yang dialami di dalam kehidupannya di masa itu. Nabi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah karena dakwahnya tidak diterima. Tetapi Allah kemudian hendak mengujinya dalam kepergiannya. Kemudian dia berada di dalam kapal mengalami situasi yang membahayakan, maka kemudian Nabi Nuh mendapatkan ujian. Dari undian 3 kali beliau terpilih untuk dibuang ke laut. Kita mengetahui bahwa laut itu adalah sesuatu isolasi yang sangat menegangkan. Dan dalam peristiwa itu kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Allah takdirkan kemudian dia ditelan oleh ikan yang besar. Ya, kita sering menyebutkan ikan paus, tetapi dalam Al-Quran tidak menceritakan rinci ikan apa itu. Yang penting itu adalah ikan yang besar. Dan kalau kita melihat kehidupan hari ini, ikan yang besar itu adalah ikan paus. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus, sesungguhnya dia mengalami isolasi yang begitu besar yang belum pernah dialami manusia sekalipun. Isolasinya apa? Bahwa dia terasing, ya, di dalam perut ikan yang besar. Ya. Dia berada dalam kegelapan 3 sekaligus. Yang pertama adalah kegelapan di malam hari. Yang kedua adalah kegelapan di dalam perut ikan. Dan yang ketiga adalah kegelapan di dalamnya laut itu. Seperti kita ketahui bahwa laut itu punya tingkatan-tingkatan kedalaman. Ya. Dan ketika kita berada di dalam laut, itu adalah situasi yang sangat sepi, sangat senyap, tanpa cahaya. Ada zona laut yang sama sekali tidak ada cahaya tembus. Maka kita bisa bayangkan Nabi Nuh alaihissalam, kemudian kita masuk di dalam perut ikan itu, maka dia mengalami isolasi yang begitu berat. Hidup dalam kesendirian, di dalam perut ikan, dalam kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kemudian kegelapan kedalaman lautan. Tetapi kita mengambil apa yang Allah ajarkan melalui Nabi alaihissalam ketika beliau mendapatkan ujian waktu itu. Tidak ada signal internet, tidak ada tempat untuk bertanya, untuk meminta tolong. Maka Allah menceritakan solusi dari itu ketika Allah menyebutkan fanada fiz zulumat, kemudian dia berdoa di dalam kegelapan, ya. Fanada fiz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi 3 pesan dari doa Nabi Yunus alaihissalam dalam permintaannya ini dalam kondisi sangat susah. Yang pertama bahwa dia menyebutkan alla ilaha illallah, la ilaha illa anta. Bahwa yang pertama tiada ilah selain daripada engkau. Maksudnya ya Allah. Yang kedua subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Kemudian yang ketiga, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang menzolimi diriku sendiri. Karena itu, kesulitan yang diberikan Allah atau ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Yunus alaihissalam, kemudian Allah sendiri mengabadikan solusi yang diberikan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama bermakna bahwa la ilaha illa anta, bahwa tiada ilah yang berhak disembah, yang berhak dimintai tolong dalam kesulitan itu,
yang berhak tempat kita untuk curhat, untuk menceritakan masalah kita, untuk menemani atau mengurangi rasa takut kita, melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makna definisi dari la ilaha illallah, bahwa maksudnya tiada ilah, tiada tempat kita mencinta, tiada tempat kita meminta, tiada tempat kita berkeluh kesah dalam kondisi kesulitan, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari doa Nabi Yunus alaihissalam, bahwa subhanaka, itu bermakna bahwa itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan apa maksudnya? Bahwa Allah terbebas dari sifat-sifat yang tidak kita inginkan. Allah kita prasangka tidak mengabulkan doa, prasangka bahwa Allah tidak adil dalam memberikan ujian, dan seterusnya. Maka Nabi Yunus mengatakan, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah yang bebas dari hal-hal yang negatif yang disangkakan oleh manusia. Dan yang ketiga, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menzolimi diriku sendiri. Jadi 3 solusi doa yang sederhana yang diajarkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ya, di dalam Al-Quran, hendaklah kita mengambil ibrah pelajaran. Maka karena itu lanjutan dari ayat ini Allah menjelaskan, fastajabna lahu, maka kami mengabulkan langsung doa dari Nabi Yunus alaihissalam ya. Fastajabna lahu wa najjainahu, kemudian kami selamatkan dia minal ghammi. Jadi Allah menyebutkan bukan kami keluarkan dia dari perut ikan, tetapi kami selamatkan dia daripada kegelapan, minal ghammi. Al-gham itu maknanya bisa berupa awan. Jadi dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan wa dzallalna 'alaikumul ghamama, dan kemudian Allah memberikan perlindungan berupa awan yang gelap. Maka Allah hendak menceritakan bahwa solusi yang diberikan Allah kepada Nabi Yunus itu adalah bahwa dia diberikan jalan keluar dari kegelapan itu. Kegelapan perut ikan, kegelapan persoalan, kekalutan pemikiran yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Karena itu kita harus mengambil pelajaran ini, bahwa sifat manusia ketika dia ditolong cepat lupa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, di dalam Al-Qur'an, wa iza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjaynahum ilal barri a'radtum. Sifat manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami berikan dia ya, ketika kami uji dia dalam kesulitan, misalnya di laut ditenggelamkan, maka Allah mengatakan, maka lenyaplah seluruh Tuhan-Tuhan yang mereka suruh selain daripada itu. Tetapi manusia ketika diselamatkan dari bencana di lautan itu, balik lagi ke darat, ilal barri a'radtum, maka kemudian mereka kembali durhaka kepada Allah ya. Sehingga itu dari kisah ini kita mengambil pelajaran. Allah menyebutkan di ujung ayat itu, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan Yunus alaihissalam, maka begitu pula kami menyelamatkan orang-orang beriman dengan cara yang sama, yaitu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam hadis Imam At-Tirmizi mengatakan, siapapun yang mendapatkan persoalan hidup yang berat, ketika dia membacakan doa seperti yang dia bacakan doa Nabi Yunus alaihissalam, maka dia akan terbebas dari kesulitan-kesulitannya. Karena itu mungkin relevan saat-saat kita menghadapi isolasi yang tidak sebesar ujian besarnya terhadap isolasi kepada Nabi Yunus, lockdown kepada Nabi Yunus, maka kita mengambil pelajaran supaya doa-doa yang ada dalam Al-Quran itu kemudian kita selalu dawamkan, ucapkan dalam zikir-zikir kita pada setiap hari, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi semoga kita mengambil hikmah di dalam kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, mengambil pelajaran bagaimana keluar dari solusi. Karena sebaik-baik solusi itu adalah dari Allah. Dan ketika Allah mau memberikan solusi, selalu di luar nalar. Allah berikan solusi selalu di luar nalar. Para nabi diberikan solusi
ya dibebaskan dari api, dibebaskan dari kejaran Fir'aun, laut terbelah, kemudian orang hidup dalam perut ikan, itu adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi Allah mengatakan ketika Allah berkehendak, Allah mampu memberikan solusi dari semua itu atas kuasanya. Demikian penyampaian dari kami. Semoga kita bisa mengambil ibrah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.